A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqna fahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita akhirnya bertemu kembali di dalam acara mengenal Sang Aku dengan platform Zoom ini yang diadakan setiap sepekan sekali ya. Biasanya Sabtu, tapi bisa juga Minggu sebagaimana sekarang. Dimulai jam 8 ya. Di sini kita sesuai dengan judulnya serta bisa dibilang tagline atau deskripsinya ya, kita akan melakukan book reading dan self-inquiry. Book reading, buku apa yang dibaca, judulnya Presence, The Art of Peace and Happiness, karya seorang praktisi self-inquiry, penulis buku, dan seniman bernama Rupert Spira. Lalu kita juga seiring dengan membaca buku tersebut, kita melakukan self-inquiry gitu. Jadi buku ini bisa menjadi pedoman atau tuntunan agar kita bisa mempelajari lebih dalam diri kita. Untuk mengutip, ini bahkan bisa dibilang self-relating ya, mengutip Michel de Montaigne, seorang filsuf Perancis. Dia pernah mengatakan, kalaupun saya mengutip, itu hanya untuk saya memahami lebih dalam diri saya. Dan ini aku mengutip seseorang yang mengatakan tentang kutipan gitu. Ya itulah. Dan ini juga artinya sebuah perjalanan. Harapannya adalah ketika kita membaca buku yang tampaknya berada di luar eksternal, ya nanti dikotomi eksternal dan internal ini kita bahas di topik ini ya. Ketika kita membaca itu sebenarnya kita menyelam ke dalam. Karena lagi pula sebenarnya yang dibaca itu di mana sih? Yang dibaca itu di mana? Dan lagi-lagi patut diingat juga yang disebut membaca ini bukan sekedar mengeja satu persatu huruf, tapi juga ada interpretasi, kontemplasi yang mendalam tentang itu. Karena kita tidak pernah bagaikan kertas kosong kalau membaca itu. Udah ada banyak prakonsepsi. Uniknya Rupert adalah di sini ketika kita membaca prakonsepsi atau asumsi-asumsi itu kalaupun nggak ditentang setidaknya ditantang gitu. Challenge. Challenge kan bukan berarti melawan kan. Tampak melawan memang. Sama dengan orang-orang yang kesel sama kita gitu. Tapi tantangan itu juga bisa berujung pada perkembangan. Jadi bukan penentangan tapi penantangan. Ini bersifat positif artinya gitu. Kesempatan ini kita akan membahas tentang lupa aku judulnya. Chapter 20 kita udah sampai bab 20. Bab 20 masuk ke bagian baru nih. Bagian keempat, the body. Jadi teman-teman bisa lihat ya. Semua episode sebelumnya dari 19 ke 1 bahkan ke 0 ada pendahuluannya sudah ada di YouTube. Jadi teman-teman yang terlewat bisa langsung tonton aja. Nah, kita sudah sampai di bab 20, bagian pertama dari bagian keempat, yaitu yang berjudul The Body. Bagian pertama kita membahas tentang our true nature, bagian kedua the nature of peace, happiness, and love, bagian ketiga origin of peace, origin of separate self, bagian keempat sekarang tentang salah satu manifestasi separate self paling jelas kali ya Bang Dame, yaitu tubuh. Dan yang paling sulit barangkali untuk disadari bahwa dia tidak separate amat gitu. Dan bahkan separasi itu adalah ilusi.
Lagi-lagi ilusi di sini adalah penampakan aja. Jangan kita cenderung otomatis gini, ini yang patut disayangkan. Ketika ada kata ilusi itu jelek konotasinya, padahal enggak. Ilusi itu cuma image. Barangkali yang jelek itu adalah kecenderungan otomatis kita untuk memberikannya nilai jelek kepada ilusi. Ilusi nampil aja. Nah, ini berkaitan dengan satu satu karakter tersendiri. Jadi aku melihat setiap bab ini yang udah kita bahas sebelumnya punya karakternya masing-masing. Dan tampaknya ya, bab yang ini, The Sense of Separation in the Body, itu pendek tapi radikal gitu, Bang Dame. Dia cocok sekali dijadikan pembuka untuk bagian terbaru. Dan kalau nggak salah aku juga udah pernah menyebutkan bahwa di episode mana aku lupa, salah satu salah satu cara Rupert yang sangat aku kagumi adalah istilahnya mungkin kalau dalam filsafat beliau itu menjelaskannya secara dialektis. Dan dialektis ini sebenarnya ya nggak harus dibaca dari awal. Semua bab itu punya kemungkinan jadi stand alone. Kalau kita bisa cukup jeli membacanya ya. Tapi juga alangkah baiknya kalau kita baca dari awal. Mau dari awal atau dari manapun, karena semuanya saling terhubung, semuanya membangun totalitas, kita bisa baca dari manapun. Gitu. Karena di setiap bab ada motif yang sama seakan-akan diam-diam bergaung di telinga. Bagi siapapun yang cukup jeli untuk mendengarnya akan, wah, iya ya. Ini kayak bab pertama tapi direproduksi. Bab awal direproduksi berkali-kali. Jadi sebenarnya yang ditulis cuma satu tapi manifestasinya banyak. Ya kan, ini doktrin yang atau prinsip yang kita pelajari juga gitu di dalam non-dualistik perspektif ini kan. Bahwa sang tunggal itu yang asli, terus maniness ini hanya apparent, ilusi tadi, tampak doang. Jadi kayaknya banyaknya bab ini juga berlaku seperti itu. Sebenarnya cuma satu yang mau dibilang, yang mau disampaikan oleh Rupert ini. Nah, tapi di sini, sebagaimana di bab-bab sebelumnya, Rupert melakukan pembolak-balikan gitu. Iya ya, Bang Dame. Nanti kita akan lihat gitu. Jadi kita pikir, oke nih kita udah ngerti. Seakan-akan gini, kita dituntun oleh Rupert jalan, udah terbiasa nih lurus doang gitu kan, jalan yang lurus. Tiba-tiba kita merasa udah oke, kita udah bisa jalan nih. Lurus saja kan. Tiba-tiba Rupert putar arah. Kita udah terus aja gitu. Jalan terus aja. Dia udah putar arah. Nah, putar arahnya apa? Bukan untuk pertama kalinya sih. Ini terlihat betul Rupert Spira seorang praktisi self inquiry yang bukan kaleng-kaleng. Bahkan dia melaksanakan self inquiry akan pemahaman dia tentang self inquiry. Itu yang aku dapat di bab ini. Apa cirinya? Dia mengkritisi bahkan prinsip atau kecenderungan kita untuk dogmatis terhadap prinsip non-dualisme. Gitu. Dia bahkan menggunakan istilah non-dualistic religion. Ketika non-duality itu jadi dogma sendiri. Waduh, ini kan wah, begitu jelinya dia. Begitu hati-hati dia. Sampai itu. Nah, inilah sebenarnya self inquiry kan. Kita bertanya kepada diri sendiri tentang pemahaman-pemahaman prakonsepsi kita itu. Nah, tapi aku punya pembacaan lain. Justru prinsip non-duality ini atau self inquiry atau apapun itu yang
kita bahas di sini bisa menjadi wawasan pikiran, itu bukan kritik, tapi sebuah keniscayaan gitu, Bang Dame. Bahwa ketika kita mengungkapkannya dalam kata-kata dengan konsep, ya udah jelas dia akan menggumpal jadi konsep yang dari orang eksternal belum tentu bisa mengalaminya, gitu, mengalami langsung secara eksistensial. Meskipun bagi Rupert sendiri juga pemikiran adalah pengalaman, gitu kan. Nah, ini jadi kunci juga bahwa ternyata yang kita pikir kritik bukan kritik juga. Ternyata yang the separate self itu mungkin bisa diformulasikan begini. Separate self itu adalah self yang berupaya untuk menyisihkan separate self gitu. Kita udah bilang berkali-kali kan kayak gitu juga definisinya. Separate self itu adalah yang berupaya keluar dari separate self, bahwa separate self itu bisa hilang selamanya. Padahal dia sebuah keniscayaan kalau kita berekspresi, apalagi bertubuh nanti kan, gitu. Jadi benar-benar aku memaknainya, Rupert mengejawantahkan pemahaman yang bukan hanya konseptual ya, tapi juga sampai eksistensial akan non-duality itu, akan sang kesadaran itu, hingga sampai pada cara dia memberikan paragraf-paragrafnya itu. Jadi paragraf-paragrafnya itu ambigu. Gampangnya gitu kali ya. Ambigu. Bisa tadi tuh, ketika beliau mengatakan nanti non-duality religion, bisa dimaknai sebagai kritik, bisa dimaknai sebagai keniscayaan karena dia manifestasi. Gitu. Kalau itu berarti bukan kritik kan. Nah, kalau aku mandangnya gitu sih. Karena itu ini bab yang fresh banget, aku rasa, dan aku sangat excited untuk kita berdiskusi tentang ini lebih lanjut. Gitu ya, teman-teman. Di sini kita melaksanakan self inquiry. Karena itu teman-teman yang mau bertanya langsung aja ditaruh di kolom komentar atau nanti raise hand. Tapi setelah kita mendengar Bang Dami menemani pembacaan buku ini. Oke, sekian pendahuluan dari aku. Kepada Bang Dame dipersilahkan. Makasih, Bang Arif. Makasih sahabat-sahabat yang hadir malam ini, yang ikut selalu setia mengikuti forum Suaguru. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam ini kita bisa belajar bersama praktek self-inquiry melalui pembacaan teks. Semoga malam ini sahabat-sahabat semakin terbiasa bagaimana caranya mengenal realitas secara langsung. Hormat kita pada guru-guru yang hadir dalam perjalanan hidup kita, khususnya Nabi Muhammad SAW, dan juga guru yang sekarang menemani kita yaitu Rupert Spira, praktisi self-inquiry yang dikenal sebagai guru non-duality. Sahabat-sahabat sekalian, seluruh kegiatan atau diskusi yang dibawakan oleh Suaguru di Minggu malam atau Sabtu malam, semua itu berkisar tentang mengenal sang aku gitu. Jadi the self gitu, sang aku, nama lain dari diri kita gitu. Nah, pertanyaan who am I itu adalah pertanyaan yang tidak pernah habis dikupas gitu, ya. Bahkan Tuhan pun sebetulnya kita deskripsikan, kita yang deskripsikan, ya Tuhan. Makanya sering saya ulang-ulang pertanyaan ini pada sahabat-sahabat sekalian ya. Ya, sebelum kita masuk ke teksnya ya Bang Arif ya.
Oke. Jadi pertanyaan di mana Tuhan, ya kan? Apakah Tuhan? Siapakah Tuhan? Itu pertanyaan di pikiran kita, dan itu membawa kita pada objek gitu, yang disembah gitu. Jadi kita yang menentukan apa yang mau kita sembah gitu kan. Coba pelan-pelan dipahami. Ini yang disebut the progressive path gitu. Ya kan? Kita yang menentukan Tuhan kita apa gitu. Ya, kita yang menentukan Tuhan kita apa. Makanya tidak kokoh. Tapi ketika kita bertanya di manakah apakah kebahagiaan itu kita mulai jadi fokus kepada sesuatu yang useful ya, yang bermanfaat, yang berguna. Ya, di manakah Tuhan, apakah Tuhan, siapakah Tuhan, dan ujungnya kalau kita bertanya di manakah Tuhan ya, gitu ya, Mas Muli ya, ujung-ujungnya kan biar kita bahagia kan, biar kita bisa menikmati kehidupan kita ini fase demi fase, seperti apapun hubungan kita, apapun kondisi kita gitu. Nah, pertanyaan siapa aku, apakah aku, bagi para non-dualit ini jauh lebih penting daripada apakah Tuhan loh teman-teman. Karena itu aku yang dimaksud di sini itu aku yang tidak berubah. Ya, ini yang disebut jalan langsung, Shirathul Mustaqim. Saya selalu menekankan, mengenalkan ini sebagai Shirathul Mustaqim. Kesadaran itu diarahkan ke arah subjek. Tuhan dialami di dalam diriku, bahkan Tuhan itu sebagai diriku gitu ya. Jadi bukan Tuhan lagi. Tuhan itu kan perkasa. Tuhan itu bijaksana. Tuhan itu segala-galanya. Itu teman-teman. Jadi mengenal sang aku itu penting banget. Karena di hadis Nabi juga dikatakan siapa yang mengenal dirinya, mengenal Tuhan. Jadi kalau sekarang teman-teman bertanya lagi siapa aku, masih juga bingung kita kan gitu. Masih siapakah aku gitu. Kita coba bertanya langsung pada diri kita siapa aku. Nah, Rupert selalu menggunakan ini. Aku jelas sekali adalah yang menyadari dan mengetahui semua pengalamanku. Nah, pengalamanku gitu. Jadi di sini mulai dibedakan aku yang menyadari dan pengalamanku. Pengalamanku itu berupa pikiranku, perasaanku. Ini dimain aku menyadari sensasi badanku, aku menyadari realitas objek di sekitarku kan gitu. Karena nanti ada di pikiran kita, ada pikiran kita Bang Ari, menganggap tubuh ini diriku gitu. Itu nanti itu. Pikiran kita sudah terbiasa secara kolektif menganggap tubuh ini diriku gitu. Jadi ada pikiran itu, ada pemaknaan di pikiran kita, tubuh ini diriku. Ya. Jadi perlu tuh disadari, siapakah aku yang menyadari semua pengalaman ini? Itu yang disebut aku atau sang kesadaran, subjek. Dan aku di sini adalah keberadaan yang menyadari gitu. Aku yang menyadari gitu kalau Rupert. Nah di sini mulai aku itu mulai dikenal sebagai space ya Bang Arif ya, space, void gitu ya, suwung gitu. Nah itu pengalaman aku space itu, aku ruang, aku tanpa batas, itu ada pengalaman peace, happiness, I am love gitu. Nah kalau kita masuk ke bab ini, the body teman-teman, ini teks yang ditampilkan oleh Rupert gitu. Rasa keterpisahan ya dimulai dari pemikiran yang secara eksklusif mengidentifikasi diri kita sebagai tubuh. Ini loh. Jadi aku tubuh itu loh sebetulnya sense of separation. Karena aku pikiran menganggap aku diriku adalah tubuh, maka ada tubuh yang berbeda. Ada tubuh Arif, tubuh Dame,
tubuh kuda, kalau kita mau ini lagi, tubuh dogi misalnya kan. Karena ada pemikiran di diri kita yang menganggap tubuh itu diriku, itu loh rasa keterpisahan itu. Ya, dari momen ini ya, sejak momen pemikiran ini muncul, ya sejak pemikiran ini muncul, aku adalah tubuh, ya, yang selalu muncul sampai sekarang, kita pun sekarang masih menganggap begitu kan. Maka our true nature itu hakikat sejati kehadiran jadi transparan tanpa menjadi suatu diri material yang padat, ya, tanpa menjadi sebuah tubuh gitu. Jadi padat jadinya karena ada pemikiran itu. Kalau kita bermimpi teman-teman, kan sebetulnya pada saat kita bermimpi ada sense of separation juga kan. Ada aku yang nampil di dalam mimpi itu, bisa dikatakan begitu. Tapi setelah kita bangun Bang Arif, teman-teman, aku yang berada di mimpi itu tidak padat kan? Benar nggak? Jadi itu kan makanya pengalaman mimpi itu satu bentuk pengalaman yang bisa diselidiki bersama oleh kita. Coba perhatikan teman-teman ketika kita bermimpi. Ya, waktu kita bermimpi itu, ya, ada sosok yang seolah-olah misalnya Dame tidur. Nah, mimpi nih, kan ada ininya nih, ada sebuah dunia di situ ya. Terus di situ ada Dame yang terpisah, sebutlah namanya misalnya Andre gitu. Si Andre. Nah, si Andre ada di situ, Budi misalnya, ada apapun di situ di dalam ruang mimpi itu. Saat kita meneliti pengalaman mimpi ketika bangun, waking state, terjaga, kita tahu diri kita yang di mimpi itu tidak padat gitu. Itu ya teman-teman. Jadi pemikiran yang menganggap bahwa diri kita ini badan, dari sini maka otomatis diriku become a dense, solid, material self. That is, ya kan? Itulah asal muasalnya teman-teman. Kita tidak hanya berpikir bahwa kita adalah diri yang terbatas dan berada di lokasi tertentu, kita juga merasakannya begitu gitu. Coba tuh gimana itu teman-teman? Ya. Jadi pada waktu kita merasa diri kita tubuh ini, maka jadi terbatas berlokasi. Kalau kita misalnya nih, kita kan di sini ngobrol ada misalnya 27 orang nih teman-teman. Kan katakanlah 27 body gitu Bang Arif. 27 body. Kita bertemu nih. Bertemu di mana nih? Di mana pertemuannya ini? Apakah ada badan yang solid saat kita bertemu ini? Jadi asal usul bahwa diriku adalah body itu persepsi atau pemaknaan pikiran gitu loh Bang Arif. Ya, kita ulangi lagi. The sense of separation starts with. Jadi adanya sebuah pikiran yang secara eksklusif mengidentifikasi diri kita dengan badan gitu. Jadi saya suka ulang-ulang nih teman-teman. Waktu pengalaman saya katakanlah mati suri koma, saya sadar saya bukan badan fisik itu gitu loh. Nah nanti soalnya nanti gini teman-teman, kalau kita sudah mulai mahir meneliti seperti ini, kita nanti bisa mengeluarkan diriku yang waktu SMA gitu Bang Arif. Jadi Bang Arif misalnya diriku waktu SMA
apakah itu seonggok body? Tapi kan terbayang image-nya di benak kita. Diriku waktu kerja, diriku waktu bayi, diriku waktu SMP gitu misalnya. Diriku waktu bayi gitu. Jadi nanti pelan-pelan badan itu bukan padat gitu loh. Tapi dia hanya persepsi gitu. Makanya bab keduanya itu kan Bang Arif, di bab kedua itu akhirnya dibahas di sini adalah perception of the body. Iya nggak? Iya. Ya kan? Perception of the body. Nah di sini loh, emang bagi orang yang belum terbiasa ini rada rada kok gitu sih? Karena kita udah terbiasa pakai pikiran ini, pikiran eksklusif ini. Ya sejak kita menganggap, ya sejak muncul pikiran seperti ini sampai sekarang juga demikian katanya. Nah diri kita yang transparan itu jadi solid gitu loh. Kayak imajinasi kita teman-teman. Imajinasi kita itu kan tidak padat. Imajinasi kita. Terus kita membayangkan tubuh gitu, tubuh kita gitu. Nanti kalau kita udah terbiasa kokoh kontemplasi seperti ini, nanti kita menyadari tubuh itu memang persepsi gitu loh. Ini yang radikal itu kan Bang Arif, revolusioner. Nah, karena kita menganggap diri kita adalah sebuah pikiran mengidentifikasi dirinya sebagai badan, akhirnya jadi terbatas, ya kan? Jadi berlokasi, bahkan kita merasakan seperti itu. Semua pemikiran, segala pikiran yang berputar di sekitar hayalan di dalam diri, mempunyai gema dan jejak di dalam tubuh yang bertahan lama setelah rasa keterpisahan lenyap. Jadi seluruh molekul-molekul kita itu setuju itu gitu loh. Dengan cara ini tubuh menjadi tempat perlindungan yang aman bagi rasa keterpisahan. Makanya gini teman-teman, kalau orang itu jauh dari kita tubuhnya, ya kan? Tubuhnya jauh dari kita. Karena kita nggak diri kita tubuh. Padahal dia tetap ada di ruang imajinasi kita kan. Coba deh teman-teman. Saya suka. Karena ini dampaknya nanti gini, sahabat-sahabat. Wah, saya kangen sama ayah saya. Saya tanya balik tuh teman-teman. Kamu kangen pada tubuhnya atau sosok dia yang hadir dalam ingatanmu? Hmm. Atau kita coba tarik sedikit nih. Kita mengagumi sosok Nabi Muhammad. Kita kan tidak menganggap Nabi Muhammad itu tubuhnya, benar nggak? Nabi Muhammad itu bukan tubuhnya. Nabi Muhammad itu apa gitu? Sebuah persepsi. Ya. Makanya kan di bab keduanya Bang nanti perception of the body. Keren banget kan? Gitu. Terus kalau ditarik sini nanti sensasi of the body. Nah di sini nanti mulai dia paham ini tiga bab ini penting, tiga judul ini Bang Arif. Apa yang kita Ya. sebut sebagai body itu adalah sensasi, sense, ya kan? Misalnya leher saya kaku-kaku, perut saya lapar, gitu. Pertanyaannya lagi teman-teman, apakah diriku itu tubuh atau karena ada pikiran yang menganggap diriku itu tubuh gitu? Kalau teman-teman sudah bisa menyadari tubuh ini adalah karena pemaknaan pikiran di dalam diri kita selama bertahun-tahun secara kolektif,
Ya karena kita ada pemikiran begitu, maka kita pelan-pelan tidak apa ya, nggak takut mati lagi nanti. Karena aku itu bukan tubuhnya. Ketika ada pemikiran di diri kita menganggap aku adalah tubuh, diriku adalah tubuh, maka ada separation, ada lokasi, ada keterbatasan, ada kematian gitu. Saya lihat juga Rupert Spira kalau dia nerangkan begini rada susah dia. Saya jadi paham ada sulitnya menjelaskannya ya. Tidak apa-apa ya. Nah, terus kita mungkin berbicara tanpa henti tentang hakikat kesadaran yang tidak terbatas. Kan kita suka bicara tuh Bang Arif, kekosongan. Namun sepanjang waktu bagian dalam diri kita yang terpisah duduk dengan nyaman di dalam tubuh Nah, gitu loh. Kayak, ini kayak dia. ada hantu gitu di dalam diri kita kan. Jadi saya sendiri juga mengalami teman-teman. Jadi saya harus kembali mengkontemplasi the origin of separate self gitu. Jadi harus sering-sering menyadari being aware itu, diri yang tak terbatas itu. Karena kalau kita ada pemikiran di diri kita yang menganggap diri kita body, jadi terbatas, jadi takut mati, jadi sakit, jadi takut kegemukan, gitu-gitu loh. Itu yang disebut pemikiran-pemikiran di sekitar itu jadi bergentayangan, jadi yang bermunculan. Ya, jadi faktanya berbicara tanpa henti tentang hakikat kesadaran. Bagaimana segala sesuatu muncul dalam kesadaran, ya kan? Bagaimana tidak ada entitas terpisah, tidak ada yang bisa dilakukan dan tidak ada yang melakukannya dan lain-lain gitu ya. Ini bahasa Inggrisnya lebih enak nih. Ya kan? In thinking endlessly about the nature of ours, how everything arises in ours, bagaimana segala sesuatu menampil di kesadaran. Bagaimana tidak ada separate entity. Tidak ada yang perlu dilakukan, tidak ada apapun ya yang perlu dilakukan untuk itu. Itu menjadi tabir asap bagi perasaan keterpisahan yang jauh lebih dalam yang terlalu tidak nyaman untuk dihadapi secara utuh dan jujur. Saya akhirnya mau nggak mau kembali ke analogi yang mudah dipahami yang ini teman-teman ya. Ya ini kan? Yes. Ya enggak. Jadi ini layar ini kan satu nih. Layar ini. Ya teman-teman ya. Jadi di layar ini muncullah banyak gambar nih. Seperti kita sekarang ada berapa 27 gambar. Nah, ketika pemikiran menganggap diriku adalah gambar, ini kan 2D. 2D itu gepeng berarti kan? Ya. Tapi kalau 3D itu kan jadi ada volume kan? Nah, ini ada nih seperti gambar kita semua. Karena kita menganggap diri kita adalah gambar yang ini, maka jadi terpisah dengan sosok ini, ya, teman-teman ya. Jadi ada 27 sosok di sini, ada 27 body gitu. Padahal kalau kita buang pemikiran aku adalah gambar, kita tetap setia pada aku sebenarnya adalah layar, maka tidak ada pemaknaan badan itu punya entitas sendiri gitu. Ya, kalau misalnya kita zoom seluruh gambar ini 27 orang. Gambar-gambar yang 27 ini tidak pernah terpisah. Ya. Jadi makanya kalau kita tarik ke agama teman-teman, jadi ada surga, neraka, ada siksa gitu-gitu loh Bang Arif.
Tapi kan terasa gitu. Jadi kalau makanya kan la ilaha la ilaha la ilaha, jadi bahkan Tuhan pun diciptakan pikiran gitu. Badan pun diciptakan pikiran gitu. Ada pemikiran di diri kita menganggap diriku adalah tubuh gitu. Begitu tubuh ini ajal, aku kok bukan tubuh, aku kembali transparan gitu. Ya ada yang nyebut tubuh eterik, tubuh anamaya kosa, pranamaya kosa kan di tubuh kausal itu kalau detail-detail. Rupert Spira nggak mau pakai istilah itu gitu. Hmm. Dia langsung pakai istilah kesadaran, mind, body, and world gitu. Ya, gitu teman-teman ya. Nah, apakah gambar berada di dalam layar atau layar itu sendiri? Apakah layar dan gambar pernah terpisah? Tidak pernah terpisah kan? Layar gambar itu layar gitu. Semoga masih bisa ngikutin ya. In many cases, ya dalam banyak kasus pemahaman semuanya adalah kesadaran. Tidak ada seorang pun di sini, ya kan? There is nobody here. Apakah ketika seluruh gambar yang ada semuanya adalah layar, itu sama dengan mengatakan semuanya adalah kesadaran. Tidak ada tidak ada gambar yang terpisah. Yang ada kan layar, ya kan? There is nothing to do, ya, karena semuanya layar, nggak ada yang perlu dilakukan. Has been appropriated by the inside self and was like a thin veneer over our much deeper feelings of separation and unhappiness. Jadi tidak ada yang bisa dilakukan, telah diserap oleh batin kita dan tersapu seperti lapisan tipis di atas perasaan keterpisahan. Oleh karena itu muncullah agama baru, non-dualitas. Karena kita udah kelamaan menganggap diri kita sebagai badan, muncullah agama baru, non-duality gitu kan Bang Arif. Hmm. Atau kalau dalam Islam muncullah wahdatul wujud atau tauhid. Wahdatul wujud, tauhid. Itu ya teman-teman ya. Nah, untuk menjelaskan perasaan jengkel, sedih, kekurangan, kegelisahan, kesepian, dan yang masih ada, dan untuk mendamaikan perasaan-perasaan tersebut dengan status barunya yang tercerahkan, diri imajiner melalui tindakan dan penelaran yang berbelit meyakinkan dirinya sendiri bahwa semua perasaan ini hanya muncul dalam kesadaran dan dibuat darinya. Jadi saya mau menerangkan begini teman-teman. Konsekuensi karena ada pemikiran di diri kita menganggap ourself adalah body, maka muncul diri-diri yang baru gitu. Muncullah misalnya diriku yang sedih, diriku yang kekurangan, diriku yang miskin, diriku yang insecure, diriku yang ditinggal, diriku yang patah hati. Jadi muncul semua itu. Nggak bisa tidak, aku rasakan kok. Tubuh aku rasakan, sedih aku rasakan, marah aku rasakan. Jadi real banget gitu. Tapi kalau kita kembali ke sang layar, sang aku, kan semua ini kan mengenal sang aku. Maka semua rasa-rasa sedih, marah, kesal itu jadi tahap awal saya suka itu berjarak, distant, disconnecting, gitu, disconnecting. Baru setelah disconnecting, detachment, ya kan? Disassociation, disidentification, gitu Bang Arif. Makanya la ilaha, la ilaha, la ilaha, la ilaha gitu. Jadi asal muasal bahwa kita menderita karena ada pemaknaan, pemikiran di diri kita yang secara eksklusif mengidentifikasi diri kita, ourselves, with a body, gitu.
Makanya kalau teman-teman yang datang diskusi dengan saya, Bang, saya disakiti, sakit banget, sedih rasanya, saya patah hati. Saya bilang, coba identifikasi, apakah kamu identifikasi dirimu sebagai sedih itu? Karena aku, kenapa aku patah hati? Siapa yang patah hati itu? Tubuh atau sebuah pikiran, a thought gitu, di diri kita yang punya pemaknaan, dia merasa ditinggal. Dia ditinggalkan, dia disakiti, Cong. Makanya kan saya sarankan coba keluarin dulu sosok yang sakit hati itu, kayak kita nonton sosok itu. Mau disebut itu ghost, itu personality, atau ego, kalau Rupert nyebut separate self. Jadi separate self itu ada bentuknya pemik. Nanti teman-teman yang radikal ini, Rupert akan mengatakan tubuh itu adalah pikiran. Nah, itu gawat Ya. gak itu? Makanya dia bab berikutnya nanti kan dia sebut perception of the body. Jadi kita ketemu orang itu sebetulnya bukan ketemu tubuh loh teman-teman. Ketemu perception. Nah, perception itu di situ kan dia sebut lagi sensation of the body, iya nggak? Nah, hasilnya, akibatnya kebahagiaan dan ketidakbahagiaan dianggap sama-sama muncul dalam kesadaran tanpa ada pilihan di antara keduanya. Dengan cara ini, bagian dalam diri yang terpisah tetap utuh, tersembunyi di dalam tubuh, secara subliminal mendikte pikiran, perasaan, aktivitas, dan hubungan kita. Jadi sosok yang ada di dalam diri kita, separate self itu, ya, itu jadi mendikte perasaan kita. Dia yang ngatur. Terusin dulu ya Bang Arif ya. Ya. Oke ya. Nah, cepat atau lambat ya, lapisan ini akan mulai retak dan memperlihatkan bagian tersendiri yang ada di bawahnya. Pada titik ini kita tergerak untuk mengeksplorasi rasa keterpisahan pada tingkat tubuh yang lebih dalam. Ini melibatkan eksplorasi semua sensasi yang meniru rasa keterpisahan di dalam diri. Jadi tubuh ini adalah salah satu bentuk dari rasa keterpisahan. Nah, nanti ketika diteliti, tubuh ini adalah rasa keterpisahan yang sebetulnya itu persepsi. Begitu diteliti lagi, oh ternyata itu sensation of the body gitu. Ya, ini yang ditampilkan oleh Rupert di sini ya, mengagumkan ini. Wah, luar biasa. Oke, teman-teman. This involves an exploration of all the sensation that impersonate the sense of separate inside self. Jadi apa ya, banyak sekali separate self menampil di kesadaran kita. Saya nggak nyebut lagi di ruang kesadaran, di kesadaran gitu. Sama seperti kan ini gambar-gambar ini kan bukan di dalam layar kan. Gambar-gambar yang nampak di layar laptop ini itu bukan di dalam layar, tapi di layar. Ya. On gitu, bukan in. Nah, pertama-tama ya to begin with ya, tampaknya berada di area utama kepala dan di dada, mana aku si pemikir, nah, gitu kan.
I the thinker. Kalau si Eckhart Tolle juga menyebut itu I the thinker. Nah, ini seru juga nih teman-teman. Jadi kalau ada di sini sahabat saya Mas Muli itu kadang kalau ngeledek pikiran yang ribet itu disebut si cumi ya Mas Muli ya. Jadi si cumi gitu ya. Ya kan si cumi. Nah, kalau mau rada keren sedikit Mas Muli, kita sebut itu sebetulnya si I the thinker. Kalau rada-rada gimana gitu ada I the feeler gitu kan. Atau lover, pecinta. Yang kita rasakan, ya kan? Dirasakan berada gitu. Namun ketika kita menjadi lebih peka terhadap perasaan aku di dalam tubuh, lapisan perasaan yang lebih dalam pun tersingkap. Pada waktunya semua lapisan ini akan muncul dalam terang kesadaran. Jadi semua lapisan-lapisan I ini, person-person ini kalau mau pakai istilah itu nanti jadi transparan dalam terang kesadaran. Maka diri yang terpisah tumbuh subur karena ketidaksengajaan dan lapisan perasaan yang dalam dan gelap di dalam tubuh ini adalah tempat persembunyian yang ideal untuknya gitu. Ini saya sampai di sini ya. Ini ya terakhir ya. Oh masih ada ya. Nah, keterpisahan di dalam diri sebuah sensasi tubuh dengan cerita aku yang melekat padanya. Misalnya gini, orang kalau lagi rasa sedih, emosi kan, itu ada letaknya loh di tubuh. Rasa marah, itu ada letaknya. Sahabat-sahabat yang mendalami hipnoterapi itu suka ditanyakan, marahnya skalanya berapa, misalnya 10. Itu di mana letaknya? Oh, di kaki. Bisa begitu. Emosi itu ada letaknya gitu. Gitu. Jadi diri kita yang benci itu di mana ada sesak gitu kan. Dia sesak. Jadi pikiran yang sedih itu atau stres itu kadang di leher jadi kaku-kaku kayak gitu-gitu loh teman-teman. Jadi marah itu dia mengambil tempat di tubuh gitu. Coba aja periksa teman-teman. Kalau kita lagi peaceful itu kayak nggak ada tuh, segar aja gitu. Nah, diri yang terpisah tumbuh subur karena Oke, keterpisahan di dalam diri ini sebenarnya sebuah sensasi tubuh dengan cerita aku yang melekat padanya kan. The story with Me. a me story attached to it. In me di sini disebut. Bukan aku I ya. Terlepas dari ceritanya, sensasinya sendiri bukan lagi aku. Ya, atau bukan aku, melainkan suara, lalu lintas, atau pemandangan langit. Dia nyebut begitu ya. Namun selama hal ini tidak terlihat dengan jelas, keakuan tubuh akan bertahan, endures gitu ya. Nah, kalau Eckhart Tolle itu suka nyebut itu self talk, suara di pikiran, suara di voice in your head gitu. Separate self itu teman-teman. Nah, suara itu juga kadang berbicara ke tubuh. Makanya kan kadang kita pegal-pegal itu kan bagian dari diri kita itu berbicara gitu. Bisa begitu ya. Bahkan nanti teman-teman kalau tubuh ini mau expire, dia ngomong juga tuh, gue mau gue mau expire loh gitu. Itu kalau di ilmu Jawa itu ada tuh tanda-tandanya. Bahkan teman-teman kalau ada orang yang apa orang mau menghadapi berita buruk itu dia bicara ke tubuh gitu. Ya, ini setidaknya jadi ada banyak pembahasan ini ya. Yeah. Penglihatan jernih, clear seeing is the one thing that the separate me feeling cannot stand.
penglihatan jernih adalah satu hal yang tidak dapat ditoleransi oleh perasaan aku yang terpisah. Jadi saya kadang suka membayangkan gini, kalau kita sudah clear seeing, separate self itu jadi nggak bisa nongol Bang Arif. Dia nggak bisa solid. Sama seperti kalau bahasa agama saya orang ikhlas itu kan clear seeing, dia udah pakai penglihatan tauhid kan. Hmm. Setan nggak ada gitu loh. Jadi Iya, nggak ada iya. setan jadinya. Setan itu kan pikiran-pikiran yang wah gue mau eksis dia ngomporin ngomporin ngomporin. Ayo maunya kamu dikibulin, ayo ayo tipu dia, ayo sakiti dia, masa kamu mau digituin. Nah dia suka nol tuh. Kalau dia versi gedenya itu namanya iblis, bukan cuma setan. uh, Rupert nggak ngomongin dogma dia, tapi dia langsung mengajak meneliti gitu separate self. Jangan-jangan setan itu separate self kan? Kalau di bahasa agama Bang Arif. Mm-mm. Kan kalau di tradisi sufi, setan adalah apapun yang menjauhkan kita dari Tuhan. Ya, ketika perasaan-perasaan ini terpapar pada cahaya keberadaan kita, ya ini, as these feeling are exposed to the light of our being, they lose their meanings. Nah, itu kan. Jadi ketika perasaan-perasaan separate self itu terpapar pada cahaya keberadaan, perasaan-perasaan itu kehilangan keakuannya dan terlihat apa adanya sensasi murni. Apalah artinya gambar ini dibanding dengan layar gitu. Kayak gitu kan. Ya. Nah ini teman-teman, saya coba kasih gambarnya. Pada waktunya sensasi-sensasi ini dialami seolah-olah terhenti dalam kehadiran sadar kita seperti awan yang melayang di langit. Mereka mulai kehilangan definisi, kepadatan, dan keobjektifannya dan menjadi begitu meresap dengan cahaya keberadaan kita sehingga tidak dapat dibedakan darinya. Tubuh semakin diliputi oleh transparansi, cahaya, dan cinta dari keberadaan kita. Ini terus terang teman-teman, ini sebenarnya pengalaman mistik loh sebetulnya. Cuma Rupert Spirit itu nggak Benar. menganggap itu extraordinary. Biasa aja itu. Iya, betul. Padahal kalau di pejalan-pejalan spiritual ini dahsyat banget, pengalaman mistik gitu, mistis. Sudah melebur gitu. Ya ini paragrafnya pendek, tapi dia ngajak dulu, hei, kamu kamu ada pikiran di dirimu menganggap dirimu adalah tubuh itu loh. Bahasa saya itu biang keroknya di situ gitu kira-kira Mm-mm. asal usul itu Ya. sampai sekarang makanya kamu rasakan tubuh itu sakit. Saya juga ngomong seperti ini juga merasakan teman-teman. Makanya saya self inquiry, selidiki lagi gitu. Contoh-contohnya misalnya gini, ada orang sedih ditinggal bapaknya. Saya tanya, yang kamu kangenin apanya sih? Badannya atau persepsi yang terbentuk di batinmu, di pikiranmu, kamu butuh perlindungan dia. Coba kalau dicopot pikiran itu. Mohon maaf, kayak ODGJ kan. Nggak ada lagi begitu-begitu. ODGJ kan nggak ada sedih, nggak ada patah hati, nggak ada stres. Hmm. Jangan-jangan ODGJ itu melihatnya nyatu semuanya, Bang Arif. Kayak orang kalau di psychedelic kan mereka pakai mushroom, pakai opium, begitu dia on gitu kan. Maka nggak ada lagi tubuh yang terpisah dilihat itu. Semuanya nyatu kayak orang mabuk gitu lah teman-teman. Mas Muli gimana itu Mas Muli kalau lagi misalnya lagi Waduh. pakai pakai misalnya, kok buah badan kok nggak ada gitu, badan nggak solid lagi gitu. Ya itu teman-teman ya, meskipun rada-rada susah dipahami tapi tidak apa-apa, silakan nanti Pelan-pelan.
teksnya ini pelan-pelan aja ya. Ya, jangan-jangan yang melihat begitu Allah ya, Hmm. yang melihat tubuh itu begitu itu Allah. Ya, insya Allah pertemuan berikutnya kita akan membahas persepsi of the body. Diawali dengan rasa keterpitahan di dalam badan. Baru dia masuk body itu adalah persepsi, body itu sensasi dan seterusnya. Silakan Bang Arif, kita diskusi saja, siapa tahu malam ini Oke, ada yang terbuka. thank you, thank you. Terima kasih Bang Dame. Sebelum ke para audiensi, aku mau ya berbagi sedikit aja lah ya tadi sebagaimana yang aku sebutkan di awal, mungkin teman-teman udah bisa mendapatkan kesannya betapa betapa radikalnya ini perubahan ini gitu. Karena tadi itu kelihatan banget bahwa yang disampaikan oleh Rupert tadi itu sangat peka gitu. Peka, hati-hati, dan terampil dalam berbahasanya. Makanya kelihatan banget sulit diterjemahkan ke Bahasa dalam bahasa Indonesia kan Indonesia. Iya, sulit banget, sulit memang banget. perlu di bahasa aslinya gitu. Udah gitu, Rupert seorang Inggris. Inggris terkenal akan keterampilan dalam berbahasa yang kompleks, tapi sebenarnya menyampaikan sesuatu yang sederhana. Tap- Tapi ini ya, tadi ada beberapa, kita mungkin teman-teman udah bisa mendeteksi paragraf-paragraf mana yang terkesan belibet. Ini mulai dari yang ini. We may talk endlessly about the unlimited nature of awareness. Sebenarnya kalau aku langsung nangkapnya gini, Bang. Rupert di sini mau kasih sebagai pembukaan bagian body ya. Mau ngasih tahu seperti Bang Dami udah lakukan sejak awal. Ini bahkan akhirnya harus direnungkan masing-masing gitu. Jangan sampai ini jadi dogma tersendiri. Di paragraf-paragraf tadi, Rupert seolah-olah mengatakan, bahkan pengetahuan tentang nature of awareness, bahwa semuanya berasal dari kesadaran, bahwa tidak ada yang namanya separate entity, bahwa semuanya satu, itu jadi dogma sendiri gitu, Bang Dami. Jangan sampai itu yang dia begitu terampil dalam menggunakan bahasa untuk ngasih tahu itu. Nih misalnya kan, kita boleh aja ngomong tentang unlimited nature of awareness. Wah, luar biasa. Tapi masih ada separate self gitu. Dan bahkan malah dia bilang, bisa jadi upaya kita terus-menerus berbicara tentang nature of awareness, everything arises in awareness itu justru adalah tabir yang untuk menutupi bahwa kita sebenarnya masih punya perasaan kerinduan separasi itu. Bahwa sebenarnya masih nggak nyaman kita terpisah. Dan kita tidak cukup jujur mengakuinya gitu. Ini aku jadi teringat kasus psikoanalisis. Bagaimana pasien atau analizong itu bisa menggunakan, mengekspresikan berbagai macam hal dalam rangka untuk menyembunyikan sesuatu gitu. Ya kita tahu kawan-kawan kita yang berbohong, mereka kan selalu ngasih distraksi gitu kan. Kalau berbohong ngasih distraksi, ganti tema gitu. Atau tiba-tiba ceplas-ceplos. Ceplas-ceplos, banyaknya kata-kata, itu adalah sebuah dalih untuk menyembunyikan bahwa ada sesuatu gitu. Untuk menyembunyikan sesuatu. Nah ini pemahaman tentang everything is awareness, bahwa tidak ada apapun di sini, bahwa semuanya adalah ketiadaan, kekosongan, itu diapropriasi oleh separate self untuk menutupi feelings of separation and happiness gitu, and unhappiness. Nah, akhirnya jadi new religion of non-duality. Dan dalam arti yang dogmatis gitu, ikut-ikut tok. Makanya perlu ditekankan, ini semuanya yang dibahas di sini akhirnya
perlu kita serap juga, kita hayati juga gitu. In order to account for the feelings of irritation, kejengkelan, kebencian, agitasi, kesepian yang masih ada itu, imaginary self ini memanjakan dirinya dengan bilang, oh kita semua satu kesadaran gitu. Jadi itu masih sebuah dalih yang dilakukan oleh separate self untuk menutupi keadaan eksistensial tadi, bahwa dia masih terpisah gitu. Hasilnya adalah happiness dan unhappiness ini akhirnya dipahami sebagai penampilan di kesadaran yang kita tidak bisa memilih antara mereka karena mereka sama gitu. Misalnya datang kebahagiaan, datang ketidakbahagiaan. Ini bisa diperhatiin nih. Ada asumsi dasar di sini, kebahagiaan dan ketidakbahagiaan ini objektif gitu kan. Bersifat objek. Jadi kita kayak nggak bisa memilih di antara keduanya atau ketiganya atau banyak hal. Ya karena sama aja gitu, Bang Dame. Ini kayak kalau aku pahami secara spontan ya. Jadi self inquiry itu begitu jeli untuk tidak terjebak di dalam dogma bahkan tentang self inquiry itu sendiri. Karena dia bisa senjata makan tuan, gitu kira-kira. Ini ribetnya Ya. minta ampun ini dipahami. Hmm. Hmm. Makanya aku bilang ini bab yang aneh sendiri gitu, semacam pengakuan dari Rupert bahwa gitu. Bahkan konsep-konsep spiritual tadi Bang Dabe menggunakan istilah mistik gitu kan. Rupert mungkin sengaja tidak menggunakan kata mistis yang bombastis agar orang nggak, oh itu kayak di luar, kayak bukan gue gitu. Padahal itu selalu Betul. terjadi, gitu kan. Nah, simpelnya sih tadi gini, bahkan pemahaman tentang kesadaran ini jangan sampai jadi objek, bahkan kesadaran diobjektifikasi, gitu. Kebahagiaan tadi diobjektifikasi. Pendeknya, itulah penyebab dari separasi. Itulah sense of separation yang disebabkan oleh kebertebuhan kita. Terus kalau aku nanyanya gini tiba-tiba, apakah itu berarti kita nggak boleh bicara? Nah ini yang aku maksud tadi di depan. Ketika kita bicara, niscaya ada duality, ada ekspresi, ada separasi gitu. Memang semuanya padanya keheningan kan gitu, tapi ketika ada aktivitas niscaya ada separasi. Dan ini bukan serta-merta jelek, tapi juga ekspresi dari sang kesadaran. Terus terakhir, kalau salah aku pernah berbincang juga dengan Bang Dame tentang ketika kita sudah punya kesadaran ini, lalu kita dilanda penyakit gitu. Sakit kita. Gimana tuh? Gimana caranya menghayati kita bukan tubuh? Itu sulitnya minta ampun. Tapi yang tadi, ya udah, memang memang kita harus terpisah dengan tubuh gitu kira-kira. Memang perlu banget ya bersikukuh bahwa aku bukan tubuh gitu. Karena kadang-kadang malah sering kali ya kebersikukuhan aku bukan tubuh itu malah yang mengintensifikasi kita semakin tidak bisa berdamai dengan penyakit gitu misalnya, atau fakta bahwa kita akan mati gitu. Dan ini akan dibahas di bab berikutnya gitu ya, bahwa kesadaran juga menampil sebagai tubuh, sebagai sensasi, sebagai persepsi gitu. Itu aja. Kalau aku mohon maaf kalau misalnya ini malah semakin ribet ya. Tapi ya itu tadi sih. Aku berupaya untuk berbagi tentang pemahamanku, apa yang secara spontan aku renungi ketika membaca paragraf-paragraf tadi itu. Karena aku mendeteksi, bahkan merasa ya, ada yang subtle gitu. Peka sekali paragraf tadi itu. Perlu direnungkan,
berkali-kali. Oke, apakah Bang Dame mau menanggapi atau kita lanjut ke pertanyaan? Bang Arif, Ya, sebetulnya kan waktu bagian awal ini, dia mulai dengan the sense of separation starts with a thought that exclusively identifies ourselves with the body, ya kan? ya, Ini 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 bagian ini sangat penting menurut saya dasarnya itu. Dan rasa keterpisahan itu bermula dari pemikiran ya, sebuah pemikiran. Makanya kan pemikiran ini kan dia alat untuk memahami sekaligus dia menjebak kita untuk terhijab gitu. iya, Misalnya nih cok, anak kecil usia 7 tahun atau 5 tahun dibawa ibunya depan cermin. Kan dia kasih tahu, itu kamu, oh itu aku toh. Kan muncul sebuah pemaknaan di pikiran. Oh aku itu gitu, aku tubuh itu. Karena pemikiran itu mendominasi, nah itu konsekuensinya tadi yang ke bawah itu. Jadi iya, aku jadi terbatas, aku jadi ada lokasi. Bu, nah lantas gimana kalau aku bukan tubuh? Lantas jadi selama ini enggak gitu juga. hmm, Kita telusuri asal usul kenapa kita eh, merasa sedih, depresi dan seterusnya itu asal usulnya dari pemikiran itu. iya. Kita jawab dulu deh, Bang Arif, pertanyaan ini. Oke, oke. Ada yang mau ikut berbicara? Boleh juga. Oh, sedikit aja ya sebelum itu. Dan memang kayaknya tadi di paragraf yang kedua itu kuncinya sih. Kita bukan hanya berpikir kita terbatas, tapi merasa terbatas gitu. Nah ya, ya Merasa nih. terbatas. We feel it. Jadi pikiran boleh mengatakan kita itu satu, sang kesadaran, bla bla bla, tapi perasaannya belum. Masih ada keterpisahan. Nah, gitu. Itu gimana Ya. tuh? Itu kan perlu perlu perenungan juga. Oke, lanjut ya. Dari Bu Wijayanti, jadi diri sejati itu bukan pikiran, bukan tubuh, bukan sensasi, tapi apa? Apakah energi? Hmm, Nah, ini yang saya maksud tadi Bang Arif udah ngasih tahu. Bahkan non-duality ini jadi dogma baru. hmm, Ya kan? Jadi harus ada direct path dari masing-masing individu. Oh, aku memang bukan tubuh gitu. Kan saya sering bilang tuh teman-teman ordinary experience. Kalau saya bernapas sekarang nih teman-teman, atau teman-teman bisa mengalami langsung. Kan ada yang bernapas tuh Wijayanti. Siapa itu yang bernapas? Pasti kita jawab aku. Iya enggak? hmm, Ini sekarang nih bernapas nih. Kan ada yang bernapas. Kita tanya, ini siapa yang bernapas? Begitu kita langsung mengungkapkan pakai kata aku, bukan yang asli lagi. Itu yang disebut direct. Siapa ini yang bernapas? Jadi bertanya, siapa aku? Langsung tahu siapa aku. hmm, Jadi apa itu diri sejati? Bukan lagi deskripsi. Kesadaran itulah diri sejati yang sadar itu. hmm, Yang menyadari tubuh, yang menyadari pikiran, yang menyadari sedih, yang menyadari Tuhan, gitu loh. Yang menyadari Tuhan, gitu loh. hmm. Hmm. Apakah yang menyadari itu masih bertanya siapa dirinya? Bagaimana mungkin yang sadar itu bertanya siapa aku?
Kata Bang Dami, aku bukan tubuhku, aku bukan pikiran, aku bukan perasaan. Nah, itu jadi dogma itu. Oh, itu ya. Mm-mm. Tapi enggak apa-apa Bu, kalau nggak begitu kan nggak ngobrol kita bukan. Ya, soalnya Ya. kalau yoga tuh Bang, kalau belajar yoga itu kan Hmm. seperti meditasi sebenarnya kan. Kita dalam menutup mata mengatakan kita tuh bukan pikiran, bukan perasaan, bukan sensasi, bukan tubuh kita, tetapi nafas itu sendiri, energi yang keluar masuk dari hidup. Itu yang mengajarkan. Makanya saya kaitkan dengan pelajaran ini tuh nyambung gitu bahwa ternyata sang kesadaran itu sendiri ya dari nafas itu gitu. Gitu kan, Bang? Ya, Gitu nggak? dan makanya kan gini teman-teman. Ini sekarang ini kan kita direct path. Kita bernapas. Dan kita menyadari napas itu. Kalau kita menyadari napas, itu dia masih objek, Bu. Napas Oh. itu objek yang disadari. Kalau Rupert kan sudah ngasih tahu being aware of being aware gitu. Hmm. Makanya aku bersaksi, tidak ada lagi objek kecuali aku gitu. Kan sebenarnya akunya di situ Allah kan. Mhm. Tapi pada waktu kita ngaku-ngaku begini, tidak direct path, itu galau sendiri gitu. Ya. Di Ya, ya. tester. Jadi Bu Wijayanti nanti Ibu sendiri akan menyimpulkan, mengkonklusi, mengkontemplasi. Oh kok itu nyambung ya, kok itu nyambung ya gitu. Hmm. Mhm. Mhm. Nah ketika kita sedih, sedih itu kan apa, perasaan yang disadari. Mhm. Ada sosok yang merasa sedih, bisa gitu juga. Hmm. Itu yang disebut persona. Itulah separate self. Coba deh sekali-sekali teman-teman kalau yang patah hati, ingat-ingat sosok yang patah hati itu gitu. Ingat perasaannya, emosinya. Ingat juga sosoknya, personanya gitu. Kita sebutlah namanya kan gitu. Si Dami yang SMA gitu. Hmm. Si Dame yang patah hati gitu. Si Dame yang sukses misalnya. Dan ini yang selalu saya bilang itu nggak bisa jokiin. Wah, itu betul. Dialog ini kan men-trigger sehingga teman-teman jadi kontemplasi sendiri. Dan terus terang, dialog seperti ini setiap minggu itu sebenarnya karena banyak juga yang kadang chatting dengan saya, kontak. Sebenarnya di forum ini tempatnya. Makasih ya Bu Yanti. Sama-sama, Bang Dame, Bang Arif. Thank you. Thank you. Oke, terima Lanjut, Bang kasih Arif. Bu Bu Yanti. Sekarang lanjut ke pertanyaan Pak Adi. Apakah pikiran berpikir tentang kesadaran yang infinite, sementara pikiran adalah kesadaran itu sendiri? Wah, ini aku jadi ingat Rupert pernah mengutip perkataannya Sri Ramana Maharishi ya. The world is unreal, only consciousness is real, consciousness is the world. Jadi ada tiga itu, tiga tahap itu. Meskipun pada akhirnya ketiganya terjadi bersamaan. Iya, Silakan, betul. Bang Dami. Jadi gimana? Kalau René Atau Descartes kan mengatakan aku berpikir maka aku ada. Pikiran itu sebetulnya Pak Adi aktivitas kesadaran. ya, hmm, Ketika tidak
ketika kesadaran nggak beraktivitas, kita sebut silent kan. Misalnya, ya tentu saja kita sulit membayangkan tidak beraktivitas pikiran itu. Bahkan lagi tidur pulas pun ada aktivitas kesadaran dengan napas itu kan. Lagi tidur pulas itu kan hanya napas saja aktivitasnya. Tapi kalau mimpi Pak Adi itu ada yang menampil, ada adegan-adegan gitu. Kalau waking state kita terjaga sekarang, kita bisa mengobservasi imajinasi kita, memori kita, tubuh kita. Nah itu siapa itu yang menyadari tubuh? Siapa itu yang menyadari pikiran itu? Apa itu? Gitu Pak Adi. Ya. Saking mudahnya kadang-kadang jadi rumit ya. Itu Mungkin boleh Pak Adi ada tambahan? Oh silakan Pak Adi. Terima kasih ya Mas Arief, Bang Damai. Terima kasih atas komennya. Sudah terjawab semua. Wah, oke. Thank you Pak Adi. Kalau Thank you. aku sendiri sih ya tentang pertanyaan itu benar-benar enlighten saat membaca bukunya Rupert juga, judulnya The Nature of Consciousness. Iya, gitu ya. Iya kan, Nature of Consciousness atau Betul, Experience? betul. The Nature of The Nature of Consciousness. Consciousness. Kalau itu kalau Pak Adi sih mungkin lebih cocok ya, karena dan aku juga sih orang-orang yang memang cenderung berpikir filosofis, terus konsep per konsep itu perlu detail apa artinya. Jadi bayangin ini, tapi versi filosofis lagi, jadi lebih seru lah. Oke, terima kasih Pak Adi, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Ini dari Bukhari. Mohon maaf tidak bisa berinteraksi langsung karena PC yang kugunakan belum dilengkapi mic dan kamera. Terima kasih Bang Dame dan Bang Arif yang sudah membuka kelas Sang Aku yang sangat dahsyat. Sudah berkali-kali menonton kembali semua video-video kelas Sang Aku ini. Mendengarkan kelas ini betul-betul menjadi meditasi. Untukku, hasil kontemplasiku bahwa pengetahuan tentang aku atau Tuhan yang dicari bukan untuk menumpuk pengetahuan sebanyak mungkin tentang aku atau Tuhan, agar dapat mengetahui Sang Aku atau Mengaku, tapi untuk mengetahui cara mengosongkan semua pengetahuan itu menuju kosong atau ruang. Seperti mengisi gelas dengan air, bukan untuk memenuhi gelas, tapi untuk menyadari ruang kosong pada gelas itu. Karena yang penuh pada gelas itu adalah kosongnya. Kosong tapi isi, isi tapi kosong. Walau tak dapat juga dikatakan kosong atau isi atau paradoks keduanya. Tapi itulah keterbatasan kata-kata pengetahuan dan pikiran. Karena keterbatasan itulah sehingga hanya bisa dikatakan dengan gambaran Tuhan, Dia, Aku, kesadaran, kosong, ruang, cinta, bahagia, damai, kecerdasan, dan lain-lain. Semua harus dikosongkan termasuk kata-kata ini. Oke. Ya, Yes. bagus. Bagus, Mbak. Betul. Alhamdulillah. Dan sangat relevan dengan pembahasan kita tadi ya. Jadi tujuan kita di sini bukan untuk menumpukan bahkan wawasan tentang bahwa aku ini adalah kesadaran, bukan. Tapi untuk ngosongin itu ya. Itu good point. Thank you. Oke. Barangkali Ya. itu pertanyaan terakhir ya. Terima kasih. Sahabat-sahabat tadi yang bertanya. Bang Dame silakan ada closing statement. Ya. Jadi teman-teman sekalian, terima kasih atas responnya. Ini memang pembahasan yang sangat esensial gitu. Rajanya ilmu. Pondasi dari semua pengetahuan itu. Bahkan pondasi dari kunci kebahagiaan hakiki. Ya, jadi silakan diikuti lagi, ditonton ulang kelas-kelas sebelumnya. Saya kira itu Bang Arif. Terima kasih banyak. Oke.
Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bang Dame, sahabat-sahabat sekalian yang tadi yang bertanya. Kita sudah sampai di penghujung acara. Luar biasa. Ini topik yang mendasar, fundamental tentang sense of separation in the body. Insya Allah pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang perception of the body, nanti sensation in the body, dan seterusnya tentang body itu. Dan aku tadi masih berdiri dengan pernyataanku bahwa ini adalah pembukaan yang begitu fresh dan juga memberi kita insight-insight, ide-ide, dan juga mungkin inspirasi untuk melakukannya sendiri. Karena self-inquiry dari katanya aja self-inquiry, bukan others inquiry. Self-inquiry itu nggak bisa, nggak tidak akan ada henti-hentinya ditekankan ya, bahwa kita lakukan sendiri itu. Oke, teman-teman, ya dengan begitu kita bisa menyadari bahwa all is well.